Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Helen Aramada dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Tak Harus Galau, berdasarkan Kisah Para Rasul 18 ayat 18-23 bersama dengan saya, Gabriela Natania. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik, dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kisah Para Rasul 18 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Teens, apakah kamu sering merasa galau saat harus memutuskan sesuatu? Saat pemikiran temanmu atau orang tuamu ternyata berbeda dengan pemikiranmu, apakah mudah bagimu untuk menentukan sikap? Banyak orang justru mudah menjadi galau dalam suasana seperti itu. Lalu bagaimana harus memilih jika ada beberapa pilihan? Nah, Paulus pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Efesus. Kehadirannya disambut baik oleh orang-orang Yahudi di Efesus. Mereka bahkan ingin agar Paulus tinggal lebih lama di kota itu. Namun Paulus menolak permintaan mereka. Ia segera berangkat ke Kaisarea lalu ke Antiokhia. Sebenarnya tinggal lebih lama di Efesus bukan sesuatu yang salah. Namun Paulus mengerti apa yang menjadi misi utamanya. Ia mau mengabarkan Injil ke kota-kota lain juga, sehingga ia memakai waktu yang ada untuk pergi ke kota-kota itu. Hal pertama yang menarik di sini adalah bagaimana Paulus menentukan pilihannya. Ia memutuskan untuk pergi, tetapi akan kembali jika Allah menghendakinya. Permintaan orang-orang Yahudi di Efesus agar ia tinggal lebih lama tak membuatnya galau untuk menentukan langkah. Dengan mantap, Paulus melanjutkan perjalanan ke Antiokhia karena ia percaya Tuhan memimpinnya. Kedua, Paulus menyampaikan penolakan terhadap permintaan mereka itu dengan sopan tanpa menyakiti hati mereka. Ia pun berpamitan saat hendak pergi, bukan meninggalkan mereka secara diam-diam. Teens, kita pun sering berhadapan dengan pilihan-pilihan. Bagaimana memilih salah satu di antaranya? Dalam relasi yang akrab dengan Tuhan seperti Paulus, mari kita belajar makin peka mengenali cara Tuhan memimpin kita menentukan pilihan yang tepat. Pertama, hati kita akan tenang saat memutuskan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, jika kita memilih sesuatu yang berbeda dari pendapat orang lain, sampaikanlah secara terbuka tanpa menyakiti perasaannya. Dalam setiap keputusan kiranya kita merasakan damai Tuhan sehingga kita tak lagi tenggelam dalam rasa galau. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami untuk selalu menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami ragu, kami galau, atau kadang kami salah menentukan pilihan. Tapi saat ini Tuhan, kami ingin memilih sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tengah pilihan kami, sekalipun berbeda dengan orang lain, kami mampu menyampaikannya dengan baik tanpa menyakiti mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.